Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Poko, kembali lagi bersama kami dari kelompok 7, kelompok Netherlands. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast nih gitu. Nanti ada beberapa poin penting yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 7 nih. Nah, yang pertama itu tentang tips public speaking. Yang kedua, tips menghilangkan nervous. Yang ketiga, time management. Dan yang keempat, stress management. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, tetap stay tune di podcast kami dan jangan lupa dengar sampai selesai. Pasti kayak teman-teman di kehidupan sehari-hari gitu, kayak di setiap beraktivitas, misalkan kayak di sebuah organisasi dan di sebuah komunitas gitu. Nah, public speaking ini adalah hal yang paling penting gitu loh. Nih, bagaimana sih kayak tips public speaking gitu? Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Kak Wafa menjelaskan nih bagaimana sih tips public speaking yang baik dan benar itu. Kepada Kak Wafa, disilakan. Pernah nggak sih kalian ngalamin momen dimana kalian tuh harus bicara di depan umum dan entah kenapa rasanya susah banget. Kayak tiba-tiba tangan kita dingin atau bahkan getar, tremor, atau bahkan lama-lama pas kita ngomong tuh kayak terbata-bata, suaranya makin kecil. Jujur, itu semua aku pribadi ngalamin dan mungkin sampai sekarang masih ngalamin. Ya kalau ditanya kenapa, kadang aku juga nggak begitu tahu ya. Kayak kadang itu terjadi aja. Mungkin ketakutan alam bawah sadar atau ya gimana sih wajar ya kan. Kita takut gitu ngomong di depan, apalagi di depan orang banyak. Tapi ya seiring berjalannya waktu kita sebagai manusia pasti sadar gitu kalau sebenarnya bisa berbicara di depan umum tuh sesuatu yang mau nggak mau harus kita pelajarin dan kuasain gitu. Karena pasti banyak banget momen yang mengharuskan atau tiba-tiba tuh jadi kita gitu yang harus bicara di depan gitu. Sebenarnya banyak banget contoh dari public speaking yang mungkin sebenarnya sehari-hari banget. Kayak contohnya nih ceramah. Ya sebenarnya nggak harus kayak kita apa ya kayak ngomong di podium baru dianggap itu tuh public speaking. Bisa aja sesimpel kayak ingat gak sih waktu SMA kita pasti pernah ya ditunjuk buat ceramah di depan kelas atau mungkin apa ya orasi gitu. Kalau untuk anak kuliah mungkin presentasi itu kan sebenarnya public speaking semua ya gitu. Jadi ya sebenarnya pasti banyak pengalaman public speaking yang udah kita laluin, tapi mungkin kita nggak begitu ingat atau sadar gitu. Dan baru kerasa pas benar-benar tampil di panggung gitu di skala yang lebih besar. Ya itu wajar aja sih. Nah kali ini aku bakal share 3 tips yang ini sebenarnya diambil dari pengalaman pribadi aku aja sih. Jadi ya kalau misalkan ini bermanfaat buat kalian, boleh dicatat, di-share ke teman-temannya. Tapi kalau misalkan mungkin ini kurang bekerja buat kalian, ya kita anggap aja ini sharing. Karena ya pasti apa yang bekerja buat aku belum tentu bekerja buat yang lain dan mungkin begitu juga sebaliknya. Dan itu nggak apa-apa karena setiap dari kita itu kan unik lah ya. Kita kita pasti punya cara masing-masing untuk bekerja secara efektif. Dan ya, kita langsung aja masuk ke tipsnya. Tips pertama. Pertama kita harus menguasai diri sendiri dan topiknya. Menguasai diri sendiri itu kayak gimana? Kalau aku pribadi ya, pertama aku bakal mikir, ah aku tuh sebenarnya siap gak sih buat apa ya, bicara di depan umum ini buat public speaking ini gitu. Jadi contohnya misal gini, kamu ditunjuk buat jadi MC gitu di acara sekolah atau kuliah gitu. Nah, kamu pribadi tuh waktu dapet tugas itu, gimana perasaan kamu gitu? Apa kamu tuh kayak berdebar-debar senang atau justru kayak, aduh gila takut banget, malah apa ya, kayak udah ngebayangin yang enggak atau apalah. Nah, menurut aku, kamu harus aware apa yang kamu rasain sebenarnya. Ya, kamu harus tahu apa yang kamu rasain, karena itu bakal ngaruh banget di hari haknya.
Kalau misalkan kamu rasain tuh berdebar-debar senang, ya mungkin alhamdulillah itu bagus, itu pertanda bagus, mungkin itu bisa jadi semacam motivasi atau semangat gitu. Nanti paling tinggal dikontrol karena kadang kalau terlalu senang juga pas lagi di panggung ngeblank gitu kan. Tapi kalau misalkan begitu juga kalau terlalu apa ya, sedih atau deg-degan atau takut gitu. Ya takutnya nanti malah apa ya ngomongnya, ngeblank di depan juga sama aja gitu. Kan gimana ya, gawat juga kan. Nah, jadi kita harus tahu apa yang kita rasain dan mungkin berusaha buat nenangin diri gitu. Karena gimana ya, kalau misalkan orang udah nggak tenang itu biasanya susah banget buat mikir, apalagi buat ngomong. Nah, jadi kita coba gitu, kita kenali diri kita kuasai diri kita gitu. Kalau misalkan apa ya, salah satu tips yang mungkin ngaruh gitu lah di aku. Kalau misalnya lagi bicara di depan apa, harus ada bicara di depan umum dan aku ngerasa kayak takut orang-orang tuh kayak nggak mau ngedengerin aku atau kayak aku tuh kurang menarik. Ya, aku ingat aja kalau misalkan ya ya udahlah anggap aja mereka nggak kenal sama aku dan apa ya, acting aja seakan-akan aku tuh kayak YouTuber terkenal atau apalah, nggak tahu gitu kan. Pokoknya gimana caranya biar kita tuh ngerasa, acara itu tuh milik kita gitu. Jadi biar kita tuh lebih bebas dan apa ya, berani gitu buat ngomong, terus biasanya kalau misalkan apa ya, udah mulai rileks atau, mmm, mungkin kerasa kayak bisa gitu nguasain panggungnya, kita bisa tuh mulai apa ya, nggak terlalu kaku, biasanya mulai ngeluarin bercandaan, humor, dan biasanya justru kalau misalkan MC ya atau pas lagi ceramah atau hal-hal yang ya bicara di depan umum yang tipe kayak gitu terus kita ngeluarin humor gitu-gitu, itu juga sebenarnya ngebantu banget audiensnya buat makin semacam suka sama kita, terus terikat gitu ke momennya, jadi bener-bener apa ya, terpikat gitu sama acaranya. Jadi ya gitu sih. Kalau misalkan tentang nguasain topik, ya mungkin itu seperti yang kita tahu lah, kita harus tahu ini tuh mau ngomongin apa sih gitu. Kita mau tampil di mana, ke siapa. Terus ya apa ya, kalau misalkan kita bisa nguasain topik, ya kita jadi ini gak sih kayak lebih pede juga terus lebih siap gitu. Ya kita bisa nge-research mungkin atau apa ya, tanya-tanya ke kalau misalkan itu tipe acara yang jadi MC, kita bisa tanya ke pengada acaranya kayak, ini tuh acaranya mau apa ya ngomongnya, siapa aja tamunya gitu, biar kita kan bisa nyesuaiin juga ya cara ngomongnya. Atau kalau kita jadi presentator, ya kita juga ngeliat gitu, topik kita tuh yang mau dibawa pas nggak sama audiensnya atau sama si acaranya itu sendiri. Terus kita juga ngeliat topiknya kayak, eee, apa ya ngomongnya, kayak natanya tuh juga gimana caranya supaya nggak terlalu ngebosenin, atau ya kalau misalkan topiknya tuh agak gimana ya ngomongnya, intinya kita nguasain topik buat diri kita sendiri biar kita lancar ngomongnya, tapi juga biar acaranya juga lancar nanti. Aku yakin kalau misalkan kita udah selesai, mmm kita udah tahu gitu, udah nguasain topiknya, terus kita juga udah nguasain diri sendiri. Sebenarnya itu udah modal paling awal buat lancar gitu pas nanti bicara di depan umum. Ya itu. Itu tips ke satu. Tips kedua, tips kedua dari aku, pastikan kita tuh juga ngejaga kesehatan. Kayak kita pastiin suara tuh emang udah prima, kita sering minum air hangat sama madu. Setahu aku itu bagus sih buat orang-orang yang tipe-tipe apa ya, berkarir di dunia, ya bukan tarik suara sih, tarik suara mah nyanyi ya. Ya pokoknya apapun yang pakai inilah, pakai pita suara, nah itu pasti bakal ngebantu banget karena kadang kalau misalnya di depan apa ya, bicara di depan umum gitu lagi public speaking, kita tuh udah nyiapin semuanya, udah bener-bener apa ya, itu udah perfect banget gitu. Tapi kita lupa gitu ngejaga kesehatan. Jadi kita serak gitu pas di depan apa ya, di depan umum pas di audiensnya ya itu kan juga ganggu ya dan nanti kita kayak
aduh gitu, ini gimana gitu. Terus belum lagi kalau misalkan apa ya kayak kadang kan kalau misalkan ada tipe-tipe orang yang kalau misalkan serak atau flu atau apalah gitu, itu suaranya agak hilang. Itu kan juga gawat ya. Jadi pokoknya jaga kesehatan, banyak minum, sebisa mungkin nggak terlalu banyak makan es. Terus apa ya, ya pasti kalau misalnya jaga kesehatan yang lain yang basic ya, ya sehat jasmani juga itu ya biasalah kayak makan sayur, tidur yang cukup sebelum acaranya kalau bisa, jangan terlalu capek. Kalau mau latihan juga jangan terlalu diforsir karena ya gimana ya, ya percuma gitu kalau misalkan apa namanya kayak kita udah siap nih secara um, apa ya teori gitu, tapi badannya enggak gitu. Itu kan juga salah satu modal yang paling utama ya, ya tubuhnya gitu. Ya gitu. Tips terakhir menurut aku sih, mungkin ini dari pengalaman pribadi, tapi mungkin ini tips yang jatuhnya lebih ke mindset kali ya. Kalau misalkan kalian pernah berpikir, eh kayaknya banyak deh yang lebih jago dari aku, atau kayaknya banyak deh yang lebih pantas buat ngomong di sini dibanding aku. Pokoknya tipe-tipe pemikiran yang kayak gitu. Ya sebenarnya insecure tuh bakal ada-ada aja ya. Kayak itu tuh emang bagian dari manusia mungkin. Tapi kadang insecure tuh ada di dalam diri kita supaya kita juga gimana ya ngomongnya semacam em, gimana ya ngomongnya. Tapi ini menurut aku aja sih. Kadang kalau misalkan aku punya insecure gitu udah mulai ngerasa kayak kayaknya banyak deh orang yang lebih jago nge-MC daripada aku gitu. Aku tuh sering mikir kayak, oh ya ya bagus gak sih kalau banyak orang yang lebih jago dari aku. Jadi aku bisa belajar dari mereka. Nah, jadi aku nyaranin buat kalian, semisal kalian tuh punya pemikiran-pemikiran yang agak mungkin bikin ngedown, bikin sedih, yang kayak tipe-tipe kayak tadi, sebisa mungkin kalian bales pikiran kalian, kayak kalian tuh kayak ngobrol gitu loh sama diri sendiri, dan apa ya, semacam buat pikiran kalian itu sampai gak bisa lagi ngebales kalian karena ya apalagi gitu yang mau disangkal kayak tadi gitu. Kayak, aduh pasti banyak yang lebih bagus atau jago daripada aku. Nah, terus kita jawab gitu ke diri kita sendiri. Ya, bagus gak sih? Jadi kita bisa belajar dari mereka. Pasti suatu saat kita bisa jadi kayak mereka kok gitu. Nah, itu kan pasti kayak, apa ya ngomongnya, si pemikiran insecure yang tadi tuh kayak, ya mungkin mungkin gak ngilang sih. Mungkin nanti suatu suatu saat atau suatu waktu keluar lagi. Tapi ya kita ingetin aja lagi gitu. Dan apa ya, emang sih bakal pikiran-pikiran lain. Biasanya aku sering mikir kayak gini juga sih, kayak ya aku mah nggak apa ya, nggak lucu gitu, nggak humoris atau kayak gimana ya, nggak pokoknya kurang keren gitu. Terus ya ya udah aku bilang aja ke diri aku sendiri, ya ya udah nggak sih apa, kalau misalnya soal lucu nggak lucu, ya itu kan selera gitu. Lagian kalau misalkan humor dipaksain malah jadi nggak tambah nggak lucu nggak sih gitu. Jadi kayak ya paling kayak gitu terus gitu. Nah kalian tuh sebisa mungkin selalu apa ya, itu tuh tapi jangan dipaksain juga gitu. Kalau misalnya emang kalian lagi benar-benar sedih, ya boleh sedihnya dirasain karena takutnya jadi toxic positivity astagfirullahaladzim, toxic positivity gitu kan. Ya jadi tapi kalau misalnya itu tuh cuma kayak ya pikiran lewat atau apa, sebisa mungkin kayak tadi. Pokoknya bayangin kalian tuh kayak mau nge-support teman kalian yang mau tampil. Nah, kayak gitulah gitu. Nah, kalian tuh harus bisa kayak gitu juga ke diri sendiri. Karena ya gimana ya ngomongnya? Ya kalian tuh supporter paling utama gitu buat diri kalian sendiri. Kalau kalian aja udah nggak nge-support, ya ya gimana? Ya jadi ya kayak gitu.
Itu 3 tips utama yang selama ini aku terapin. Aku harap itu bisa jadi bermanfaat, mungkin sedikit banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan sikap dari aku. Mungkin sekian dari aku. Semangat buat kalian yang pengen nyoba bicara di depan umum atau deket-deket ini kalian ada job panggung. Semoga lancar. Sekian dari aku. Dah. Oke, terima kasih kepada Kak Wafa yang telah memberikan kita nih beberapa tips mengenai public speaking gitu loh. Nah, biasanya berkaitan dengan public speaking ini tuh tidak luput dari kayak rasa-rasa gugup, rasa-rasa cemas gitu, dan juga rasa-rasa nervous lah gitu kan. Nah, untuk penjelasan lebihnya, kami juga akan menjelaskan nih pada poin kedua, itu bagaimana sih itu tips untuk menghilangkan nervous gitu. Nah, supaya Kak teman-teman ketika berbicara itu tidak gugup lagi, tidak nervous lagi gitu. Jadi tidak ada keraguan lagi gitu loh. Nah, penjelasan mengenai tips menghilangkan nervous ini akan dijelaskan oleh salah satu rekan tim kami, oleh Kak Anggra. Kepada Kak Anggra, disilakan. Oke, pada podcast kali ini saya akan membahas mengenai tips-tips menghilangkan nervous. Untuk kalian semua udah pada tahu belum nih apa itu nervous? Oke, nervous atau biasa disebut dengan gugup bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya rasa takut, rasa tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Di sini kita nanti akan sharing mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ketika saya sedang nervous. Eh, pengalaman saya mengenai nervous ini mungkin pengalaman yang paling sederhana yang banyak dialami oleh mahasiswa waktu masuk awal nih jadi maba. Mungkin sebagian besar dari kalian yang namanya presentasi itu menjadi momok atau sangat menakutkan. Itu mungkin berjalan 1 semester. Di semester kemudian sudah menjadi biasa karena sudah terbiasa dengan presentasi-presentasi. Ketika kalian presentasi, kalian akan bagi sebagian orang akan mengalami grogi. Grogi disebabkan karena mungkin kurang persiapan dari kalian, kurang materi, atau bisa jadi ada rasa takut atau rasa kurang percaya diri dalam diri kalian sehingga memunculkan rasa grogi itu. Terkadang waktu kita presentasi ada juga nih audiens atau teman kalian sendiri yang memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan itu bersifat menjatuhkan. Lalu di situ kita rasa gugup kita bertambah. Itu seperti yang saya alami, tetapi untuk menyikapi itu waktu di awal saya belum bisa menyikapi itu dengan baik. Mungkin ekspektasi tidak sesuai realita juga merupakan salah satu penyebab dari rasa grogi itu. Ketika saya sudah menginjak di semester 3, saya sudah mulai aktif nih di organisasi seperti di Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disebut BEM, di Himpunan Mahasiswa Prodi atau di Hima Prodi. Di situ saya sudah mulai aktif di organisasi dan masih ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Ketika saya aktif di organisasi itu, kita juga diajari secara tidak langsung, kita juga diajari bagaimana sih cara supaya kita itu tidak nervous. Awalnya saya disuruh menjadi moderator dalam acara webinar public speaking. Itu saya dimintai menjadi moderator. Saya mengiyakan karena itu merupakan pembelajaran tersendiri atau pengalaman tersendiri bagi saya. Habis pengalaman menjadi
moderator dalam acara public speaking, saya sharing-sharing nih ke senior bahwasanya saya loh masih ada rasa grogi ketika menjadi moderator. Si senior menjawab, kamu merasa grogi karena jam terbangmu masih kurang, kamu masih awal-awal, jadi mungkin nanti ketika jam terbangmu sudah banyak, kamu akan terbiasa menjadi percaya diri di depan umum. Selain itu, kamu juga harus terus belajar dan mengasah cara public speaking kamu. Saya sendiri juga menyadari bahwa awal-awal saya masuk organisasi, saya kurang dalam hal public speaking. Tetapi setelah saya sudah aktif dalam beberapa organisasi, saya sudah bisa meredam sedikit rasa nervous saya sudah bisa public speaking, dan di situ saya ketemu dengan orang-orang baru yang bisa diajak sharing-sharing untuk bagaimana sih untuk menghilangkan atau untuk mengatasi suatu masalah. Oke, kita akan membahas mengenai tips-tips cara menghilangkan nervous. Yang pertama, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Apa sih arti dari mempersiapkan diri sebaik mungkin itu? Ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya. Selain itu, ketika kita sudah melakukan persiapan dengan baik, tanpa kita sadari, kita pun akan merasakan rileks. Yang kedua, berbicaralah dengan orang terdekat. Tanpa kita sadari, ketika kita berbicara dengan orang terdekat, kita akan merasa lebih tenang, badan kita lebih rileks, dan sehingga bisa menghilangkan rasa grogi itu. Untuk yang ketiga, bisa melakukan relaksasi tubuh. Relaksasi tubuh ini ada beberapa teknik. Yang pertama mungkin teknik relaksasi tubuhnya dengan yoga atau meditasi. Selalu berpikir positif. Ketika kalian berpikir positif, maka semua yang terjadi akan baik. Tetapi kalau kalian insecure, terus kalian berpikir bahwa diri kalian tidak bisa melewati hal ini, kalian berpikir bahwa kalian hanya bisa menjadi pengacau, itu juga akan menyebabkan grogi yang berlebihan. Jadi disarankan untuk kalian ketika akan melakukan presentasi atau apapun itu, kalian harus berpikir positif bahwa diri kalian itu bisa melakukan hal itu. Yang kelima nih, bangun kekuatan mental. Jangan sekali-sekali Anda memikirkan kesalahan-kesalahan, tetapi bangunlah energi positif supaya yang terjadi akan juga hal-hal positif. Hal yang keenam yaitu hadapi dan jangan takut. Terapkan pada diri bahwa saya bisa melakukan ini, saya tidak takut, dan saya bisa melewati semuanya. Dan ini merupakan tips yang terakhir, tips yang ketujuh, yaitu dengan cara jangan lupa untuk tersenyum. Ketika kalian di tengah-tengah presentasi, kalian mengalami grogi yang sangat-sangat berlebihan, kalian bisa menyikapi dengan senyum terlebih dahulu untuk mengurangi rasa grogi itu. Nah, oke, next. Poin berikutnya nih, kita tadi kan telah menjelaskan nih, kayak kita juga telah mendengarkan dengan seksama gitu kan, gimana sih tips-tips untuk public speaking gitu, kemudian bagaimana sih tips untuk menghilangkan nervous gitu. Nah, selanjutnya berkaitan juga nih dengan public speaking dan lain sebagainya gitu. Tentu kita juga
apa istilahnya perlulah kayak time management gitu, gimana kita mengelola waktu dengan baik gitu loh. Nah, sekali lagi nih kepada teman-teman, jangan lupa ya dengar dan simak dengan seksama penjelasan mengenai materi kali ini, karena kayak ini nih penting dan menarik sekali gitu, karena bakalan kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke, terkait time management disilakan kepada Kak Dalita. Thank you banget nih buat moderator dan teman-teman semua yang udah mau dengerin. Sebelumnya kenalin, aku Lalita Sutradeta, mahasiswi Universitas Gadjah Mada angkatan 2021. Ngomong-ngomong tentang mahasiswa nih, pastinya identik banget dong sama yang namanya kesibukan. Mulai dari banyaknya tugas, ujian, kuis dadakan, kelas sampai sore bahkan malam, skripsian buat yang semester akhir, sampai begadang mahamin materi sampai pagi. Atau yang paling organisasi banget nih. Wah, sibuknya nggak main-main. Mahasiswa banget kan? Apalagi buat teman-teman semua yang ambis-ambis nih. Parah sih, si paling ambis. Hahaha. Terus istirahatnya kapan? Nggak sehat banget dong ya kalau tiap hari harus begadang. Waktu tidur jadi nggak cukup. Makanya perlu banget nerapin yang namanya time management. Kalau sehari ada 24 jam, kita harus bisa bagi lagi nih kawan. Untuk tidur misalnya 6-7 jam, di sela-sela kuliah luangin waktu istirahat 20-30 menit. Nah, buat aktivitas yang lain, teman-teman semua bisa bagi lagi nih jadi 4 golongan. Golongan yang pertama, kegiatan yang penting dan mendesak. Misalnya, ngerjain tugas yang deadline-nya tuh udah besok banget. Golongan ini harus diprioritaskan paling awal ya. Terus, golongan yang kedua yaitu kegiatan penting yang tidak mendesak. Contohnya yaitu melakukan hobi, belajar materi, dan lain-lain. Golongan ini dapat dilakukan ketika golongan pertama sudah terselesaikan. Lalu golongan yang ketiga yaitu kegiatan yang tidak penting tetapi mendesak. Misalnya yaitu rapat organisasi yang bertele-tele, mengecek HP setiap saat, dan lain-lain. Golongan ini perlu dikurangi frekuensinya ya. Dan yang terakhir yaitu golongan yang tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya yaitu bermain game, nongkrong, nonton film, termasuk drakor ya, hehe, dan lain-lain. Hal-hal ini bisa dilakukan di waktu luang saja ya sobat. Kenapa sih time management itu penting? Sangat penting dong pastinya untuk bisa mengatur waktu yang kita jalani selama 24 jam tiap hari agar berjalan dengan baik. Karena pastinya setiap orang punya kesibukannya masing-masing termasuk mahasiswa. Semoga bermanfaat ya tips dari aku. Sampai jumpa. Oke, 3 poin penting telah kita dengarkan nih teman-teman semuanya. Yang pertama tadi gimana sih tips untuk public speaking gitu, kemudian juga masuk kepada tips menghilangkan nervous gitu. Dan terakhir nih tadi ada juga time management gitu loh. Nah, ini poin terakhir nih terkait stress management gitu. Nah, untuk stress management ini juga perlu sih bagi kita untuk perhatikan, selain dari public speaking, rasa nervous, time management gitu. Stress management juga perlu nih kita simak dan kita perhatikan dalam keseharian kita nih teman-teman semuanya. Nah, untuk poin dari stress management ini akan dijelaskan oleh Kak Upay gitu. Kepada Kak Upay dipersilakan. Oke, menurut aku pribadi, berbicara tentang stress management terkadang menimbulkan pertanyaan, apakah stres itu baik, apakah stres itu menyehatkan? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Mengapa? Karena pada dasarnya dengan stres kita dapat melatih daya tahan mental sehingga menjadi lebih kuat dalam menghadapi keadaan ataupun kondisi yang tidak mengenakan. Namun, apabila stres dibiarkan berlanjut juga, maka kehidupan aktivitas kita dapat terganggu karenanya. Ketika dihadapkan dalam situasi yang menekan, stres secara otomatis kita akan melakukan proses evaluasi dengan mempergunakan kapasitas mental. Mulai dari keputusan untuk menyebut situasi, menekankah atau tidak seperti itu. Dan bagaimana proses penyelesaiannya itu dan kemampuan apa yang dapat kita gunakan. Nah, tapi jika kita melihat sesuatu itu lebih berat dibandingkan dengan kemampuan penyelesaian yang kita miliki, maka ya dapat dikatakan keadaan ini stressful gitu dan memicukan reaksi berupa respon terhadap stres. Dan sebaliknya, bila kita merasa mampu untuk menyelesaikan masalah itu, maka penilaian kita terhadap situasi tersebut bukan sebagai sesuatu yang stressful. Dan hal-hal apa saja sih yang dapat memicu stres? Yang pertama ada tension.
Tension ini yaitu suatu keadaan di mana kita mengalami tegang atau tekanan mental. Kemudian yang kedua ada frustasi, ya ini mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita yang terlambat di saat kita mengalami kegagalan seperti itu. Yang kemudian selanjutnya ada konflik, rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan sukar menentukan dua pilihan atau lebih, dan yang terakhir krisis seperti itu. Kejadiannya yaitu mendadak sementara upaya untuk mengatasinya di luar kemampuan kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan saat mengalami stres seperti itu? Yang pertama, berani berkata tidak baik dalam urusan pribadi ataupun urusan profesional. Kemudian memahami kemampuan dan batasan agar dapat memberikan ketidakpastian beban tambahan kepada diri sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari orang-orang yang dapat menjadi penyebab munculnya stres. Keempat, hindari topik yang berpotensi membuat stres, kepikiran, dan menimbulkan perasaan yang tak nyaman. Kemudian atur jadwal harian sesuai dengan kemampuan. Jadi hapus aktivitas yang sekiranya tidak harus dilakukan pada hari itu juga. Nah, seperti itu mungkin pendapat aku mengenai stres manajemen. Oke, terima kasih kepada Kak Upay telah menjelaskan nih gimana sih stress management itu gitu. Apa sih stress management itu dan lain sebagainya. Dan juga sama-sama telah kita dengar nih 4 poin penting tadi, mulai dari public speaking, tips menghilangkan nervous, time management, stress management, dan pemateri dan penjelasan dari teman-teman kelompok 7 ini sungguh luar biasa gitu loh. Dan semoga apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman semuanya itu bakalan bisa memotivasi teman-teman kita lainnya yang mendengarkan podcast kita kali ini gitu. Dan terakhir nih, saya selaku perwakilan dari kelompok 7 untuk menutupi podcast kali ini, saya ada sebuah pantun nih untuk kita semua. Pantunnya gini, beli berlian untuk kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 7, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye-bye.